Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H0523080. Kelas PGSDA Angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sulawesi Barat. Mata kuliah Kepramukaan. Materi memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar Dharma Pramuka. Dengan dosen pengampu Tuti Alawiyah SPD MPD. Halo guys. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama dan akan mengupas tuntas setiap nilai dalam dasar Dharma Pramuka, sehingga kita bisa memahami makna dan bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar Dharma Pramuka adalah 10 tindakan terpuji dan mulia yang menjadi pedoman moral dan perilaku bagi setiap anggota pramuka dari tingkatan penggalang hingga ke atas. Kata dasar berarti 10 dan dharma berarti perbuatan baik dan mulia. Dasar dharma berfungsi untuk membentuk karakter anggota pramuka menjadi pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan dasar dharma pramuka. Jadi bagian yang pertama adalah nilai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah fondasi utama dari seluruh nilai dasar dharma. Takwa berarti menjalankan semua perintah agama yang kita anut dan menjauhi segala larangannya. Ini bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta dengan penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Contohnya, bagi yang beragama Islam melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Bagi yang beragama Kristen beribadah di gereja setiap hari Minggu dan menjalankan ajaran kisah kasih. Selain itu, takwa juga berarti menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain, serta menjaga kerukunan antara umat beragama. Kita juga harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, seperti kesehatan, keluarga, dan rezeki. Kemudian yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sebagai pramuka, kita harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan sesama manusia. Alam adalah tempat kita hidup dan sumber kehidupan kita, sehingga kita wajib menjaganya dan melestarikannya. Sesama manusia adalah saudara kita, sehingga kita harus saling mengasihi dan membantu dan menghormati. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenisnya, menanam pohon untuk mengurangi polusi udara, menghemat penggunaan air dan listrik, serta tidak melakukan pemburuan liar atau merusak hutan atau ekosistem. Selain itu, kita juga harus membantu orang yang membutuhkan, seperti memberikan sumbangan kepada korban bencana alam dan mengunjungi orang sakit atau menjadi relawan dalam kegiatan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu nomor yang ketiga, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Seorang pramuka adalah patriot sejati yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang mendalam. Namun, rasa cinta ini harus diwujudkan dengan cara yang sopan dan santun, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, menghormati lambang-lambang negara seperti bendera merah putih dan Garuda Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melestarikan budaya dan tradisi bangsa. Selain itu, kita juga harus berani menegur teman atau orang lain yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma, serta membela hak orang yang lemah dan tertindas. Kemudian yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah.
Sebagai pramuka, kita harus taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Namun, kita juga harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Contohnya, menaati peraturan sekolah seperti memakai seragam yang rapi dan datang tepat waktu, mengikuti arahan dari pembina pramuka, serta menghormati guru dan orang tua. Selain itu, kita juga harus berpartisipasi aktif dalam setiap forum diskusi atau rapat, menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun, mendengar pendapat orang lain dan baik, serta menghormati hasil keputusan musyawarah meskipun berbeda dengan pendapat kita. Kemudian selanjutnya, nomor 5. Nilai kelima yaitu adalah rela menolong dan tabah. Seorang pramuka harus memiliki jiwa penolong yang tinggi dan siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selain itu, kita juga harus memiliki ketabahan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan. Contohnya, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K atau kepada teman atau orang lain yang terluka, membantu orang yang kesulitan membawa barang, atau memberikan dukungan moral kepada teman yang sedang mengalami masalah. Selain itu, kita juga harus tetap semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit, serta tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Kemudian nilai keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Seorang pramuka harus memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan sungguh-sungguh, memiliki keterampilan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, dan selalu ceria dalam menjalani kehidupan. Contohnya, membuat jadwal belajar yang teratur, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat, serta selalu menjaga suasana yang positif dan menyenangkan. Kemudian nilai yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Seorang pramuka harus hemat dalam menggunakan sumber daya, cermat dalam setiap tindakan, dan bersahaja dalam penampilan serta gaya hidup. Contohnya, menggunakan uang dengan bijak, memperhatikan dalam setiap pekerjaan, dan tidak bermewah-mewahan. Kemudian nilai yang ke-8 adalah disiplin, berani, dan setia. Seorang pemimpin pramuka harus disiplin dalam menaati aturan dan jadwal, berani mengambil keputusan dan menghadapi resiko, serta setia pada janji dan komitmen. Contohnya, datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menepati janji yang telah diucapkan. Kemudian selanjutnya, nilai yang ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka harus bertanggung jawab atas semua perbuatan dan perkataan, serta dapat dipercaya dalam setiap amanah atau tugas yang diberikan. Contohnya, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menjaga rahasia, dan tidak menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang pramuka harus berusaha menjaga kebersihan hati, pikiran, ucapan, dan tindakan dari segala hal-hal yang buruk dan tercela. Contohnya, berpikir positif, berbicara sopan, dan bertindak sesuai norma. Kemudian selanjutnya, pentingnya mengamalkan dasar dharma pramuka. Jadi, mengamalkan nilai-nilai dasar dharma pramuka ini membantu kita menjadi teman dan warga yang lebih baik. Dengan saling membantu, kita menciptakan lingkungan yang harmonis di sekolah maupun di rumah. Kesimpulannya adalah, dasar dharma pramuka adalah pedoman hidup yang lengkap dan relevan bagi setiap anggota
gerakan pramuka. Dengan mengintegrasikan dan mengamalkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya menjadi pramuka yang hebat, tetapi juga menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mari terus belajar dan berlatih dan berkarya untuk mewujudkan dasar dharma dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.